istri yang tak dianggap. Bab 22. Aluna terlebih dahulu mengambil batu besar yang berada di dekat vas bunga yang terletak di dekat jendela rumah Kinara. Lalu wanita cantik itu langsung melempari kaca jendela rumah Kinara dengan batu tersebut. Suara kaca pecah terdengar nyaring membuat pelayan yang berada di rumah Kinara beserta security yang tadinya terlelap di pos ronda langsung terjaga. Mereka melihat ke arah CCTV. Mata dua security itu terbelalak saat melihat seorang wanita cantik membuat onar di rumah tuan mereka. Kinara, keluar kamu! Teriak Aluna dengan suara yang menggelegar. Wanita cantik itu menggila. Dia kembali mencari batu dan apa saja yang dapat dia gunakan untuk melempari rumah Kinara. Kinara, keluar sekarang sebelum aku membakar rumahmu! Jerit Aluna dengan wajah yang sudah sangat memerah padam hingga ke tulangnya. Wanita cantik itu mengepalkan tangannya erat. Napasnya memburu seperti orang yang kerasukan. Para pelayan yang berada di rumah Kinara pun segera berdatangan untuk melihat siapa yang telah membuat onar di rumah majikan mereka. Hei, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda membuat onar di rumah majikan saya? Apa mungkin nona ini adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa? Sepertinya iya. 3 orang wanita parubaya mencoba mengusir Aluna. Mereka merasa kesal pada Aluna yang tiba-tiba datang membuat kerusuhan di rumah majikan mereka. Tak berselang lama, 2 orang security pun datang dan langsung membekuk Aluna. Wanita cantik itu memberontak marah. Aluna menggila seperti orang yang sudah hilang kewarasannya. Anda harus kami bawa ke kantor polisi karena telah mengganggu kenyamanan dan merugikan majikan kami, ujar salah satu security yang berambut botak. Lepaskan aku, sialan! Bawa majikan kalian ke sini, karena aku ingin bertemu dengannya. Katakan Aluna datang untuk berbicara dengannya. Sontak Aluna berusaha lepas dari cengkraman 2 security bertubuh kekar itu. Tirga dan Kinara terkejut melihat kaca jendela rumah mereka yang seolah pecah. Bahkan batu besar masuk ke dalam rumah mereka. Terlebih lagi mereka mengenali pemilik suara orang yang telah membuat kerusuhan di rumah mereka. Siapa lagi kalau bukan Aluna? Tirga menggenggam tangan Kinara lembut. Mereka berdua berjalan mendekati para pelayannya. Pada apa ini? Tanya Tirga dengan suara yang amat dingin. Pria tampan itu menatap tajam Aluna yang sedang dibekuk oleh kedua security. Kinara, sialan! Dasar anak pembawa sial! Gara-gara kamu hidupku hancur! Karena kamu mama di penjara! Semuanya karena kamu! Kebahagiaan aku hilang karena kamu! Kembalikan kebahagiaan aku yang udah kamu rampas! Kembalikan! Dasar wanita jahat! Jerit Aluna melimpahkan kemarahannya pada Kinara. Wanita cantik itu menangis sesenggukan. Dia menatap benci Kinara, namun ada suara kesedihan juga di dalamnya. Kinara melihat Aluna yang tampak histeris. Wanita itu memejamkan matanya mendengar semua kata-kata cacian untuknya. Tirga yang mendengar istrinya dihina di depan matanya pun tak terima. Pria tampan itu mengeraskan gerahamnya. Dia tak terima istri tercintanya dihina oleh manusia jahat seperti Aluna. Bersyukurlah pada Tuhan karena menciptakanmu sebagai wanita. Karena kau sampai pria, sudah aku pastikan wajahmu babak belur sekarang juga. Bawa dia ke kantor polisi agar ikut membusuk di sana bersama dengan ibunya. Tirga meninggikan suaranya. Pria tampan itu berbicara penuh penekanan. Sampai-sampai urat lehernya tercetak jelas. Wajah Tirga memerah padam, membuat Kinara segera mengelus bahu suaminya itu guna meredakan amarah Tirga yang sudah meluap-luap. Habi, tenanglah. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Kinara berkata lembut seraya mengelus pundak suami tampannya. Aku tidak terima dia menghina kamu, sayang. Hanya suami bodoh yang diam saja saat istrinya dihina dan dimaki oleh orang lain. Tegas Tirga di hadapan semua orang termasuk Aluna.
Hati Aluna mencelos mendengar perkataan Dirga. Wanita cantik itu teringat akan Andreas yang diam saja saat dirinya difitnah oleh ibunya. Wanita cantik itu kembali meneteskan air matanya ketika mengingat bagaimana perlakuan Dirga pada dirinya. Terima kasih, Abi. I love you. Kinara merasa tersanjung dan terlindung ketika mendengar pernyataan Dirga. Dia merasa bahagia karena memiliki suami sebaik dan sehebat Dirga. Dulu Andreas selalu diam saat dirinya dihina oleh banyak orang. Bahkan pria tampan itu juga ikut memaki dirinya bila mereka sedang berdua di dalam kamar. Semuanya telah berbalik sekarang. Bila dulu Aluna yang tertawa di atas awan dan Kinara yang selalu menangis dalam diam berteman sepi, maka sekarang Kinara yang tertawa di atas awan. Begitu juga sebaliknya. Roda kehidupan terus berputar, bukan? Tidak ada yang selalu bahagia, dan tak juga ada yang selalu tertawa. Akan ada badai dan pelangi yang akan datang. Bulan tak mungkin jadi matahari. Begitu juga sebaliknya. Mereka berdua memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Begitu juga Kinara dan Aluna. Mau apa kamu sini? Apa belum cukup kamu menidasku di masa lalu? Tanya Kinara dengan suara yang amat dingin menatap tajam Aluna. Kau yang menindasku. Karena kau aku menderita. Karena kau mamaku masuk penjara. Karena kamu papa bercerai. Semuanya karena kamu, bangsat. Bentak Aluna dengan suara yang cukup tinggi. Dirga yang mendengar Aluna memanggil Kinara dengan kata kasar pun tidak terima. Pria tampan itu ingin mendekati Aluna untuk memberikan pelajaran. Tapi tidak bisa, karena Kinara lebih dulu mencakal tangannya. Sayang, aku tidak tahan. Dirga menggertakkan giginya, menatap kesal Kinara yang tidak marah, meski sudah dicaci sedemikian rupa oleh Aluna. Sebenarnya Kinara bukannya tidak marah, namun wanita cantik itu sudah terbiasa dan kebal terhadap hal-hal yang seperti ini. Hatinya tak lagi rapuh, dan baunya tak lagi lemah. Wanita cantik itu malah memasang senyuman manisnya menatap Aluna dari atas sampai bawah. Rambut Aluna masih basah. Kinara bisa melihat sudut bibir Aluna yang terluka, dan kening kakak tirinya itu lebam. Sepertinya Kinara dapat menebak apa yang baru saja terjadi pada Aluna. 1 tahun dia tinggal di rumah Andreas. Jadi baik buruknya keluarga mantan suaminya itu, Kinara tahu betul, karena Kinara pernah berada di posisi Aluna. Aku tidak menyangka kalau kamu juga mendapatkan perlakuan yang sama sepertiku di rumah neraka itu. Bagaimana rasanya tinggal di sana? Apa mereka memperlakukanmu sebagai ratu? Atau sebagai babu? Tanya Kinara seraya memasang senyuman mengejek, menatap Aluna dari atas sampai bawah. Aluna membeku mendengar tebakan Kinara. Dia tak menyangka Kinara akan langsung mengetahui bagaimana keadaannya saat tinggal di rumah Andreas. Sepertinya tebakanku memang benar. Kamu tidak bahagia di sana. Kinara tersenyum, sinis, membuat Aluna mengepalkan tangannya erat. Wanita cantik itu tidak terima melihat raut wajah sinis Kinara. Kebahagiaanku hilang karena kau merampasnya, sialan. Kembalikan kebahagiaanku. Teriak Aluna membuat Kinara tertawa lepas. Jangan bersikap seolah-olah kamu korbannya dan aku pelaku utamanya. Apa kamu lupa? Bagaimana penderitaanku bertahun-tahun yang lalu karena ulah kamu dan ibumu? Apa kamu lupa kalau aku lebih menderita dari kamu? Baru beberapa hari hidupmu jungkir balik kamu sudah mengeluh, merengek, bahkan menyalahkanku atas semua musibah yang menimpamu. Apa kamu tidak sadar kalau semua yang kamu alami sekarang adalah efek samping dari apa yang telah kamu dan ibumu lakukan? Kalian hanya pendatang di rumah Papa, tapi bertindak layaknya tuan rumah. Aku
aku yang tuan rumah kalian jadikan babu. Lalu sekarang, di saat orang lain memperlakukanmu sebagai babu, kamu marah-marah padaku. Kenapa kamu harus marah padaku? Kenapa bukan pada orang yang memperlakukan kamu babu? Sadarlah, Kak. Setiap kehidupan memiliki hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kamu tanam cabai, maka yang akan kamu tuai cabai, bukan anggur. Dulu kamu menyiksaku, memperlakukanku seperti babu, bahkan menghinaku di depan umum. Tapi sekarang lihatlah, bagaimana Tuhan menjungkir balikan keadaan. Kamu yang dulu sering tertawa kini menangis. Kamu yang dulunya sering berkuar-kuar mengatakan, kamu lebih baik dariku yang tak lebih dari sampah. Tapi sekarang lihatlah, apa yang terjadi sekarang. Kamu menyebut aku sampah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kelebihan dari sampah, dia bisa didaur ulang. Lalu kamu yang mengatakan lebih baik dari aku. Kini tak lebih baik daripada bangkai hewan. Tegas Kinara panjang lebar. Bibir wanita cantik itu bergetar menahan amarah dan tangisnya. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Di mana sekarang dia bisa membungkam salah satu pelaku utama yang membuat hidupnya dulu susah. Bertahun-tahun dibuli, bertahun-tahun diperlakukan tidak adil, bertahun-tahun tak dianggap dan tak diharapkan keadilannya. Kinara tak mengeluh, karena wanita itu sadar bahwa setiap manusia pasti akan diberikan cobaan. Kinara hanya bisa menangis dan menerima semua perlakuan tak adil itu, dengan harapan suatu saat kebahagiaan menghampiri dirinya. Lalu di saat kebahagiaan itu datang, orang-orang jahat itu kembali mengusiknya dengan alasan Kinara telah merampas kebahagiaannya. Hah, Kinara ingin tertawa lepas rasanya. Dia yang korban malah dituduh sebagai pelaku utama. Bukankah itu sangat lucu? Tidak masuk logika korban menjadi pelaku utama. Dirga sebagai suami Kinara hanya bisa mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu ingin sekali menghukum orang-orang yang telah membuat istrinya itu terluka di masa lalu. Namun, dia tidak bisa. Karena Kinara tidak ingin berhubungan dengan orang yang telah berbuat jahat padanya. Lalu bagaimana dengan Aluna? Wanita itu terdiam mendengar suara Kinara yang bergetar seperti menahan tangis. Aluna juga ikut menangis. Dia merasa kesal. Akan tetapi dia tak bisa meluapkan kekesalannya karena semua yang dikatakan oleh Kinara benar. Dialah yang lebih banyak tertawa dari Kinara. Baru beberapa hari kamu sudah seperti ini. Lalu bagaimana denganku yang bertahun-tahun, Kak? Bagaimana kalau kamu jadi aku sebentar saja? Pastinya kamu tidak akan sanggup. Kinara menatap Aluna dengan tatapan marah dan kecewa. Mata wanita cantik itu berkaca-kaca, memperlihatkan betapa tersiksanya dia di masa lalu, karena ulah Aluna. Aluna hanya bisa mengatupkan bibirnya rapat. Wanita itu tak tahu mengapa dadanya terasa sesak saat ini. Rasanya dia ingin menangis saja. Kalau kamu datang kemari hanya ingin membuat kekacauan, lebih baik kamu segera angkat kaki. Seharusnya kamu bersyukur, karena aku tidak ikut menjebloskan kamu ke dalam penjara karena telah membuliku di masa lalu. Kalau kamu tanyakan apakah aku memaafkan kalian, maka jawabannya iya. Tapi satu yang aku mohon pada kalian, yang menyakitiku di masa lalu. Jangan pernah usik kehidupanku lagi. Karena Kinara yang sekarang berbeda dengan Kinara yang dulu. Aku tidak akan segan membalas perbuatan kalian bila berani mengusikku. Tegas Kinara lalu membalikkan badannya ingin masuk ke dalam.
Namun sebelum itu, Kinara menghentikan langkahnya. Kalau kamu ingin bahagia, keluar dari rumah itu. Tinggalkan Kak Andreas. Kalau memang dia benar-benar mencintaimu, pasti dia akan mengejarmu. Tapi kalau kamu tidak ingin, ya tidak masalah. Itu hanya sekedar saran dari aku, mantan menantu keluarga Pratama. Lanjut, Kinara kembali masuk ke dalam rumahnya. Jangan ulangi kesalahan ini lagi. Karena kalau sampai ada kejadian yang sama di masa depan, akan aku pastikan kamu membusuk di penjara bersama dengan ibumu. Tirga berkata dingin lalu kembali masuk ke dalam rumahnya mengikuti Kinara. Bersambung.